Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan tema Gembala yang Baik. Kita akan nyanyikan lagu pujian pertama kita, Roh Kudus Kau hadir di sini. Pada bait yang kedua kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Saulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Saulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Fotum dan salam akan disampaikan oleh Bapak Pendeta IDSS. Saya persilakan. Ibadah di minggu ketiga di bulan September yang bersamaan dengan bulan perdamaian Sinode kami, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mazmur nomor 23, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Coba dipersilakan dulu kembali. Anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Sekarang saya mendekat ya. Kalau ini kejauhan, sekarang kita dekat ya. Ya, kita berdoa buat anak-anak kita yang akan ibadah anak ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Sejak mereka kecil, Tuhan berikan kesempatan untuk boleh mengenal Tuhan. Kiranya pengenalan demi pengenalan mereka tentang Tuhan dan karya Tuhan sekaligus penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka senantiasa menjadi satu hal yang baik di dalam bekal mereka menapaki hidup ke depan. Tuhan berkati setiap mereka, untuk Jefta, untuk Cicing, untuk Jos, untuk Jovanka, dan juga teman-teman lain yang akan muncul. Tuhan berkati mereka semua. Dan juga untuk para pembimbing yang akan mengajar, Tuhan berkati mereka semua. Berkati ibadah anak kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat beribadah, Tuhan berkati. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Penatua Andre Kencana yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak DSS. Selanjutnya warta jemaat akan saya serahkan kepada Guru Injil Dwi Tsunami. Warta jemaat pada pagi hari ini, ucapan selamat. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat kepada Saudara Ben Agusta yang telah diwisuda di Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang pada hari Jumat tanggal 16 September. Tuhan memberkati. Segenap jemaat, majelis dan hamba Tuhan juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang hari ini berulang tahun. Bapak Theodor Septana Pribadi dan Saudari Jessica Yovita Florentina. Kemudian untuk tanggal 19 September, Saudari Tiffany Nadia Hudiono. Untuk tanggal 20 September, Saudari Sifra Ulina Siregar. Kemudian jemaat yang berulang tahun pada tanggal 23 September, Saudari Olivia Benita, Saudari Stasi Girsia. Sedangkan yang berulang tahun pada tanggal 24 September, Bapak Yohanes Setiawan Dadi dan Saudara Joni. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Selanjutnya adalah pendewasaan GKMI Kalimalang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 22 September jam 4 sore di GKMI Kalimalang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan yang akan berangkat bersama dari gereja dapat berkumpul di gereja pada pukul 14.30 atau jam setengah 3. Kita akan berangkat bersama-sama. Pendidikan pendeta berkelanjutan. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa Pendeta EDSS dan Ibu Rita akan mengikuti acara pendidikan pendeta berkelanjutan yang diadakan oleh Sinode GKMI pada hari Senin dan Selasa 26 dan 27 September
di Ballroom Hotel PO Semarang. Mohon dukungan doa jemaat untuk keikutsertaan Pendeta Edi dan Ibu Rita dalam acara ini. Persidangan MPL 3 Sinode GKMI akan diadakan pada hari Selasa sampai dengan Jumat 27 sampai 30 September di Hotel MJ Seto Semarang. Mohon dukungan doa jemaat untuk Pendeta Edi SS dan Diaken Liano Handoko yang akan mengikuti sidang MPL 3 sebagai utusan tetap dari GKMI Pengharapan. Doa dan karya untuk pembangunan kantor sinode. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa GKMI Pengharapan bersama dengan GKMI Kalimalang akan kembali berpartisipasi mendukung pembangunan kantor sinode dalam bentuk doa, memberikan makan siang bagi pekerja pembangunan, dan perkunjungan yang akan dilakukan pada tanggal 26 September sampai dengan 2 Oktober. Biaya yang diperlukan untuk acara ini sebesar Rp8.225.000 dengan perincian seperti yang tertera dalam Marta Jemaat. Mohon dukungan doa dari jemaat untuk terlaksananya kegiatan ini, dan bagi jemaat yang rindu untuk mendukung dana dapat menyampaikan persembahannya melalui transfer ke rekening GKMI Pengharapan. Berikutnya kita akan melihat warta jemaat melalui video. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Ibadah selanjutnya akan dipimpin oleh Penatua Andre Kencana. Terima kasih Guru Injil Dwi Tsunami. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Thomas Gunawan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan pujian El Shaddai. Aku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus
Silakan Pak Thomas. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan, Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan. Kami boleh hadir di sini pada pagi ini untuk berbakti bersama-sama. Tuhan, mohon kiranya Tuhan sudi memberkati kebaktian ini, pelayanan pada pagi ini, juga khususnya yang akan membawakan firman pada pagi ini. Tuhan yang akan mengurapi lidah bibirnya ya Tuhan, supaya semuanya menurut kehendak dan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga ingat akan persembahan-persembahan yang sudah dipersembahkan oleh jemaat. Kiranya Tuhan akan memakainya sesuai dengan kehendak dan yang Tuhan sudah rencanakan. Tuhan, pada pagi ini kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang masih membutuhkan kestabilan kesehatan, khususnya Ibu Yohana Hartini Suraji, Bapak Kasyanto, Ibu Tuyah, Bapak Adi Sudarto, Bapak Sukisno, dan Ibu Manurung. Mohon Tuhan kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, kesabaran kesehatan supaya dapat menuju ke pemulihan dan dapat beraktivitas kembali seperti semula. Kami juga ingat ya Tuhan akan Pak Hendatmo yang sudah sembuh dari sakit batu empedu. Kiranya Tuhan yang akan melanjutkan untuk pemulihannya supaya boleh berlangsung dengan baik dan dapat beraktivitas normal kembali. Kami juga ingat Tuhan akan saudara-saudara kami, Pak Endarto, Bu Nuraini, dan juga Cici dari Bapak Handi yang sedang infeksi COVID di Malaysia. Mohon pertolongan Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan sembuh kembali seperti semula. Kami juga ingat akan Ibu Enita yang sudah sembuh dari sakit Bell palsy. Kiranya Tuhan pimpin, berkati pemulihannya, supaya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga ingat akan telah terselenggaranya catering pekerja pada tanggal 13 sampai 15 September 2022. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Biarlah semuanya menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga mohon Tuhan untuk pengurusan izin tempat ibadah, untuk tindak lanjutnya. Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan berikan hikmat pada semua yang bertugas. Biarlah akhirnya dapat keluar pengurus izin tempat ibadah kami. Demikian pula untuk status daripada ruko ini. Tuhan pimpin ya Tuhan dalam peningkatannya dari HGB menjadi hak milik, supaya juga boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kami ingat akan pendewasaan GKMI Kalimalang yang akan dilakukan pada Kamis 22 September. Mohon berkat dan anugerah serta pertolongan Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga ingat akan pendidikan pendeta berkelanjutan yang akan dilakukan di Sinode GKMI pada tanggal 26 dan 20, sampai dengan 27 September 2022. Tuhan yang akan memimpin ya Tuhan untuk penyelenggaraan pendidikan ini. Biarlah semuanya membawa manfaat yang ada maksimal bagi semua yang mengikutinya. Kami juga ingat akan persidangan MPL yang akan dilakukan pada tanggal 27 sampai 30 September. Mohon berkat Tuhan ya Bapak, supaya semua di dalam keputusan-keputusan yang akan dilakukan itu merupakan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga ingat Tuhan akan doa dan karya untuk pembangunan kantor Sinode pada tanggal 26 sampai dengan 2 Oktober 2022. Berkati ya Tuhan, semua yang telah dipersiapkan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian pula kami juga ingat akan pembangunan kantor Sinode GKMI yang masih terus berkelanjutan. Kiranya Tuhan akan memberkati dan akan mendampinginya sampai dengan selesai. Tuhan, pada pagi ini kami juga ingat akan para pemimpin bangsa, pejabat pemerintah dan aparat keamanan di negara ini. Biarlah mereka masing-masing dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.
Juga kami mohon Tuhan untuk kondisi keamanan dan kerukunan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat pada rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia sehingga terjalin perdamaian dalam masyarakat. Kami juga ingat Tuhan akan pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia ini. Kiranya Engkau hadir Tuhan, Engkau memimpin dan Engkau memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga kami ingat akan rencana program pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Tuhan yang mengetahui semua ini Tuhan, Engkau pimpin, Engkau berkati, supaya nanti pada waktunya dapat siap dan dapat digunakan dengan baik. Tuhan, kami akan naikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Thomas untuk doa syafaatnya. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian Tuhan adalah Gembalaku. Pembacaan firman Tuhan dan doa pembacaan firman Tuhan, doa firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Chong Alep. Saya persilakan.
Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah ini ya Bapa, di mana Engkau izinkan kami berkumpul di tempat ini. Bapa, kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau sucikan dan layakkan kami ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau bukakan hati kami pribadi demi pribadi, agar firman-Mu dapat tinggal di dalam hati kami, dan mampukan kami agar kami dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi, yang akan menyampaikan kebenaran firman. Bapa, mohon ampun Bapa, kami berdoa untuk Bapak Theo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau urapi Bapak Theo dengan kuat kuasa-Mu, kuasai lidah bibirnya, sehingga apa yang disampaikan hanya datang daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau sempurnakan doa kami yang penuh dengan kekurangan ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 hingga 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi saudara-saudara yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Theo. Terima kasih, Pak Alep. Kita akan bersama-sama memanjatkan doa dulu untuk persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami minta dengan hormat Ibu Rita, Ibu Gembala bisa berdoa untuk kita sekalian. Bersyukur pagi ini kami bersama-sama yang siap mendengarkan sabda dari firman Tuhan. Tapi Ibu, Bapak Tio yang sudah memimpin dan segala persiapannya, hikmat Tuhan yang sama yang akan memimpin
Pak Teo untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami yang mendengar. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Kami boleh taat kepada Engkau, Sang Gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini di dalam kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Bu Rita. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat, Pak Edi, untuk kado ulang tahun yang diberikan kepada saya ya untuk hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Saya senang juga, saya lihat ada Pak Edwin ya, ada Seba, ada Sima. Selamat datang, senang kalian bisa berbakti bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Ya, firman Tuhan ini temanya adalah gembala yang baik. Saya akan tunjukkan PowerPoint, bisa di-show ya. Ya, tanggal 31 Agustus ya. Konon ada seorang gembala juga nih yang berbagi keyakinannya bahwa tugas seorang gembala itu adalah memelihara, yaitu merawat dan juga memberi makan. Nah, firman Tuhan hari ini adalah kelanjutan dari khotbah tersebut ya. Gembala yang sama juga pada khotbahnya yang berikut, boleh bantu untuk diklik ya, tanggal 21 Juli ya, berkhotbah tentang akulah pintu. Jadi bagian yang pertama dari Yohanes 10 ya, ayat 1 sampai 10 yang waktu itu disampaikan dan dirangkum dengan akulah pintu, artinya gembala sebagai pintu. Di sini diingatkan dia akan memberikan 3S untuk domba-dombanya. Jadi domba-dombanya itu akan safe, berarti selamat. Dia akan safe, akan aman, dan akan satisfied, berarti akan puas. Nah, khotbah hari ini adalah lanjutan dari tugas seorang gembala dan juga gembala yang memberikan safe dan satisfied ini kepada domba-dombanya begitu. Jadi kisah ini akan berlanjut ya pada penyampaian khotbah kali ini. Saya akan mulai dengan menyambung dulu apa yang disampaikan sebelumnya. Kalau kita lihat kandang domba Israel gitu, bentuknya seperti ini ya. Di zaman Yesus dan beberapa juga masih ada yang bentuknya seperti ini sampai sekarang gitu. Jadi kebayang waktu di ayat 1 dibilang ada yang bukan gembala, dia masuknya mesti manjat, nggak lewat pintu gitu ya, karena dia pencuri dan perampok. Ya tembok itulah yang dipanjat. Tembok itu kira-kira tingginya 90 cm, 1 meter gitu ya. Itu yang dipanjat oleh mereka yang bukan gembala yang baik. Nah, kalau gembala yang baik sebagai pintu tadi, apa yang dia lakukan? Nah, biasanya mereka itu akan duduk atau tidur di depan dari kandang dombanya itu ya, untuk benar-benar jadi pintu. Kalau dombanya keluar masuk itu pasti ngelewatin dia. Kadang-kadang ada watchman juga, jadi penjaga pintu yang mengenal gembalanya, jadi jaga di situ. Tapi kadang-kadang gembalanya itu sendiri yang berjaga di situ gitu. Jadi dia benar-benar kalau dibilang sebagai pintu yang memberikan 3S tadi, jelas sekali apa yang Tuhan Yesus sampaikan, mereka tuh bisa paham gitu waktu Tuhan Yesus mengatakan aku adalah pintu gitu. Nah, saya akan memulai khotbah hari ini dengan membagikan suatu cerita tentang kepemimpinan ya. Kepemimpinan, karena kalau kita bicara gembala yang baik itu banyak sekali pembelajaran tentang kepemimpinan yang kita bisa dapat ya. Ada seorang tentara ya, seorang marin dari Amerika dengan code name, jadi biasanya mereka punya julukan ya, julukannya Johnny Bravo gitu. Tugasnya dia jadi attacking pilot. Attacking pilot itu naik pesawat yang memang pesawat penyerang. Pesawat penyerang ini yang dia kemudikan adalah A-10 Warthog ya. Ini pesawat nggak bisa lari terlalu cepat,
tapi cukup efektif untuk terbang rendah dan melepaskan tembakan ke musuh untuk melindungi teman-temannya yang ada di darat. Gitu. Tanggal 16 Agustus 2002, ada 22 pasukan elit Amerika itu mendapat misi, mendapat tugas untuk menemukan high value asset gitu ya di Afghanistan, berarti aset yang bernilai tinggi di Afghanistan. Nah, ke-22 pasukan elit ini mereka ada di bawah dengan cuaca yang tidak begitu baik. Ya, cuacanya nggak baik, berdebu, kadang juga ada hujan turun, kadang ada angin kencang gitu. Johnny Bravo dengan wingman-nya, dengan pendampingnya, pilot pendamping itu terbang di atas awan gitu. Kalau di atas awan itu aman-aman aja, baik-baik aja gitu, cuacanya baik. Tapi di bawah itu kurang baik. Dan waktu dia mendengarkan, dia memantau radio dari rekan-rekannya di bawah, itu mereka gelisah. Karena kelihatannya musuh itu tahu tentang keberadaan mereka. Mereka ada di mana tuh musuhnya udah kelihatannya kok curiga bahwa mereka itu udah dekat gitu ya. Dan waktu mendengar tentang kegelisahan itu, Johnny Bravo ini turun. Dia bilang sama wingman-nya, kamu stay di atas deh, saya turun dulu mau mantau gitu. Waktu dia mantau ada turbulence gitu ya, dia mendengar ada 3 kata yang sering dia dengar waktu latihan, yaitu troops in contact. Artinya pasukan di bawah itu sedang dalam keadaan diserang oleh musuh gitu. Ya, troops in contact. Itu pertama kalinya dia mendengar ketiga kata itu disebutkan dalam kehidupan nyata gitu ya. Langsung dia itu menukik tajam, membawa pesawatnya ini menukik tajam dan mendengarkan dengan seksama radio dari orang-orang yang di bawah sambil dia melihat kelihatan jelas ada tembak-tembakan gitu di bawah ya kan. Kalau ada tembak-tembakan, ada ledakan itu kelihatan pada saat pesawat itu menukik ke bawah. Dia juga mengalami turbulensi itu dan mereka mengatakan bahwa tembak-tembakan itu dari musuh arahnya itu dari arah timur, dari arah pepohonan. Nah, si Johnny Bravo ini langsung melepaskan tembakan ke arah timur, ke arah pepohonan. Tapi pesawat ini dalam keadaan 400 mil per jam rata-rata, di depan itu ada tebing gitu. Jadi kalau dia terlalu cepat dan terlalu lama menukik, itu dia juga akan membahayakan dirinya dan juga orang-orang yang ada di bawah gitu. Jadi dia harus ngitung dalam 5 detik harus kembali naik ke atas, melepaskan tembakan itu, dan tembakan itu ya sedapat mungkin harus membantu orang-orang yang ada di darat. Jadi dia ngitung ya, 1,000 to 1,000 itu artinya 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu. Sampai hitungan kelima sambil melepaskan tembakan dia naik ke atas lagi. Waktu dia naik ke atas itu sepi, saudara-saudara, nggak ada suara dan itu sangat mencekam buat dia. Mengerikan sekali kondisi di radio itu nggak ada suara. Yang dia khawatirkan adalah dia itu salah, yang dia tembak adalah teman-temannya sendiri gitu. Sampai begitu dia sampai di atas lagi, ternyata suara itu kembali dia dengar dan suara itu suara yang paling dia tunggukan gitu ya. Good hit itu artinya tembakannya kena gitu ya, tembakannya itu kena. Keep it coming katanya, keep it coming. Jadi lagi-lagi, tolong ditembak lagi gitu. Jadi dia turun lagi, nukik lagi sampai berkali-kali gitu. Dia ngitung lagi 1,000 to 1,000, 3, 1,000 sampai 5 naik, 5 detik naik lagi gitu ya. Dia tembak ke arah yang sama gitu. Tolong supaya itu dilakukan lagi katanya. Jadi dia melakukan itu terus-menerus sambil kalau pesawat itu nukik dekat bawah, apalagi pesawat yang sudah melakukan tembakan kan pasti ketahuan ya. Dia pasti ditembakin juga gitu. Tapi dia nggak mikirin bahwa itu adalah sesuatu yang membahayakan dirinya. Yang dia bayangin saat itu, kalau sampai dia nggak nolong teman-temannya dan terjadi satu dengan teman-temannya, buat dia itu lebih mengerikan bahkan dari kematian sekalipun gitu. Karena dia nggak mengikuti komitmennya dia pada waktu dia latihan berkali-kali, dia tuh tugasnya memang yaitu gitu. Tugasnya adalah melindungi teman-temannya supaya nggak ditembak gitu kan. Dan setelah sekian lama dia berkali-kali melakukan itu, amunisinya habis. Bahan bakarnya masih ada tapi amunisinya habis. Jadi dia naik lagi ke atas, dia ajak wingman-nya sekarang. Yuk kita mesti turun lagi. Jadi dia ajak wingman-nya, sekarang mereka berdua berdampingan gitu, cuma jaraknya 1 meter, kedua pesawat ini turun ke bawah, berulang-ulang melakukan hal yang sama gitu. Hari itu ke-22 anggota pasukan elit itu semua bisa kembali dengan selamat, jadi nggak ada korban. Dan waktu dia ditanya gitu, apa yang membuat
dia berpikir kok dia mau melakukan itu, mengorbankan jiwanya untuk orang-orang yang ada di bawah? Jawaban dia, karena mereka juga pasti akan melakukan hal yang sama buat saya gitu. Jadi kalau kita belajar kepemimpinan dari tentara itu memang luar biasa ya, mereka punya begitu banyak komitmen yang mereka teladankan kepada kita kalau kita bicara tentang kepemimpinan gitu. Jadi buku yang merangkum cerita tadi itu namanya Leaders Eat Last ya. Di dalam buku Leaders Eat Last itu juga diceritakan bagaimana para high level rank dari tentara itu mereka tuh nggak akan makan duluan sebelum orang-orang di rank bawahnya itu sudah makan. Yesi boleh tolong diklik berikutnya. Jadi orang-orang di bawahnya itu harus sudah makan dulu semua, baru mereka itu akan makan. Jadi kalau kita masuk ke barak tempat mereka makan gitu ya, itu yang high level official itu akan berdiri nyambut anak buahnya datang, kemudian dia persilakan mereka duduk dan makan gitu. Bahkan di beberapa tempat mereka itu ikut surfing ya. Kalau kita lihat foto yang di bawah itu ada George Bush melayani ngasih makan dan pemimpin dari tentara yang lain itu ada di sebelahnya gitu ya, melayani surfing gitu. Karena buat mereka ini adalah suatu pendidikan, cara mereka membangun komitmen sehingga pada saat nantinya dibutuhkan mereka itu untuk mau berkorban untuk atasannya di medan perang, mereka tuh tahu bahwa ya komitmen saling trust, saling percaya itu memang sudah dibangun gitu. Cara mereka makan pun dipastikan si anggota timnya itu sudah makan dulu. Nah ini kita bisa belajar kepemimpinan juga dari sini. Kita bayangin kalau seorang tentara, seorang manusia biasa bisa melakukan itu untuk kita, ya apalagi gembala yang baik. Ya. Kita akan membahas ayat 11 sampai ayat 18 ini tentang gembala kita yang baik, dan cara kita nginget-ngingetnya ya kita inget guru gitu ya. Guru. G-nya bicara tentang gembala yang baik yang mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya kita bisa baca dari ayat 11, 12, kemudian 17 dan 18. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Kita di sini bisa melihat bahwa gembala yang baik itu adalah gembala yang berani, ya berani menghadapi ya bahaya yang mengancam gitu. Ya bahaya yang mengancam kalau kita melihat gambar ini, dia sedang menghadapi serigala gitu ya, sedang mengancam nyawa dari domba-dombanya. Dan gembala yang baik itu sangat berani untuk menghadapi serigala-serigala itu. Kalau kita sekarang mungkin membaca ayat ini gitu ya, seperti misalnya kalau kita baca lagi ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Buat kita gampang membayangkannya karena kita sudah melihat, menyaksikan Yesus yang mati di kayu salib buat kita gitu ya. Jadi referensi kita ya ke situ gitu, bahwa itu terjadi. Tapi waktu ini disampaikan, kejadian itu kan belum ada. Referensi mereka ya kepada pintu itu. Bagaimana seorang gembala yang mereka tahu memang suka menjaga di pintu kandang itu rela atau mau dengan berani menghadapi serigala-serigala itu. Itu yang menjadi referensi buat mereka ya. Dan itu ya bicara tentang leadership. Jadi kalau kita bicara kepemimpinan bukan masalah orang yang paling top di atas gitu ya. Orang yang ranknya di bawah sekalipun gitu, dia bisa punya sikap seorang pemimpin, jiwa seorang pemimpin, dan juga karakter seorang pemimpin. Ya ini kita melihat di sini 3S ini yang S pertama ya, yaitu domba-domba ini akan safe ya, domba-domba ini akan selamat gitu. Kita melihat di ayat berikutnya sekarang. Di ayat ke-17 saya akan bacakan buat kita semua. Di situ dijelaskan ada kerelaan, ada kemauan dari si gembala gitu ya.
Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi dia itu dikasih oleh Bapa karena memang gembala yang baik ini memang mau memberikan nyawanya gitu, siap gitu untuk menerimanya kembali. Jadi selain dia punya keberanian, dia juga punya kemauan untuk melakukan itu. Kalau kita dilihat di ayat ke-18 gitu ya. Ayat ke-18 bicara tentang tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi dia bukan cuma berani, bukan cuma mau, dia itu juga bisa gitu ya. Dia itu punya kemampuan karena dia yang memberikannya bukan orang lain. Dia yang memberikannya sendiri menurut kehendaknya sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dan kalau kita lihat di ayat 18 ditutup dengan inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Berarti dia itu mendapat otoritas ya dari Bapaknya. Berarti dia diperbolehkan untuk melakukan itu. Nah, saya sering secara anekdotal memang bicara kepada rekan-rekan tim saya di kantor maupun kadang bercanda juga di rumah gitu, bahwa untuk sesuatu tereksekusi dengan baik itu 4 komponen ini memang harus ada gitu. Orang itu harus mau, harus bisa, harus berani, dan memang harus boleh. Boleh ini artinya kadang-kadang peluang itu ada gitu ya. Nah, gembala kita yang baik itu memang punya otoritas untuk melakukan itu karena Bapaknya di surga ya memang memberi tugasnya itu gitu untuk dia datang ke dunia. Kalau kita mau tapi nggak bisa, ya nggak akan kejadian gitu ya. Kalau kita bisa melakukan tapi kitanya juga nggak mau, ya kita juga nggak akan melakukannya. Kita mau, kita bisa, tapi kita nggak berani melakukan apa-apa, kita nggak akan melangkah, nggak akan kejadian juga. Dan yang terakhir, kalau memang peluang itu nggak ada untuk kita melakukannya atau kita tidak diperbolehkan atau, karena misalnya itu melanggar hukum atau kita nggak punya wewenang melakukannya, ya nggak akan kejadian sesuatu itu untuk bisa dieksekusi dengan baik gitu. Nah, ini kita ngelihat bagaimana 3S itu bisa jalankan dengan baik, bisa dieksekusi dengan baik, save, dan satisfy tadi, karena memang keempat komponen ini pun ada dan kita tahu ya Yesus bisa melakukan segalanya gitu. Dia adalah yang ya maha kuasa. Kalau ngomong keberanian, ngomong kemauan, kebisaan, dan otoritas, nggak ada yang lebih mentok lah dari gembala kita yang baik ini gitu. Jadi udah pasti kalau dia sebagai gembala yang baik memberikan contoh keteladanan kepemimpinan, nggak ada lagi yang lebih baik dari gembala kita yang baik ini gitu. Nah, kita bandingkan dengan orang upahan ya. Ini punya ya, kalau tadi kita bicara ingat-ingatnya guru gitu ya. Gembala yang baik mau menyerahkan nyawanya. Nah, orang upahan atau kita melihat juga ada pencuri, ada perampok, itu tidak menyelamatkan gitu ya. Kalau kita lihat di ayat 13, tadi kita sudah baca ayat 12 kan, seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-dombanya. Berarti di sini kalau ngomong berani ya udah pasti nggak berani lah ya. Dia lari, dia melihatnya buat apa gitu loh. Saya ya mengorbankan nyawa saya untuk sesuatu yang bukan punya saya gitu kan. Jadi memang dia nggak mau, ya itu udah masalah mental. Jadi mentalnya orang upahan itu ya memang kalau ada kesempatan dia bisa menyelamatkan dirinya, dia akan menyelamatkan dirinya. Kita bisa melihat referensi ini juga dari Yeskiel ya. Saya akan bacakan kepada kita sekalian dari Yeskiel 34. Yeskiel 34 ayat 1 sampai 6. Boleh dibuka juga Bapak Ibu sekalian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang,
yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan atau kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Jadi memang ya dinubuatkan oleh Yeskiel, ya ada tipe gembala dengan kepemimpinan yang seperti itu gitu ya. Kalau keuntungannya dia mau, tapi kalau ya hal-hal yang menyusahkan dia, menyulitkan dia, ya dia nggak mau. Bahkan dia akan lari karena dia nggak berani tadi gitu. Kalau kita lihat di ayat 13, ayat selanjutnya, ia lari karena ia seorang upahan, tidak memperhatikan domba-domba itu. Ya berarti kemauan itu nggak ada di situ. Karena ya memang nggak peduli gitu. Dia tidak memperhatikan domba-domba itu, nggak ada kepedulian. Kalau kita lihat di ayat berikutnya tentang pencuri dan perampok, ya tentang pencuri dan perampok. Nah, pencuri dan perampok ini kalau kita lihat di ayat berikutnya adalah sebentar. Saya nggak kebaca, tulisan ada di layar. Bisa tolong diklik Jessica. Satu lagi, ya. Itu ayat ke 12 ya, benar ya? Oh, yang bukan. Oh, berarti ini justru ayat sebelumnya ya. Pencuri datang hanya ayat 10 nih. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, aku mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, ini ayat yang saya cari ya. Karena khotbah saya kan 11 sampai 18, ternyata ini referensinya mundur. Makanya kok nggak ketemu gitu. Jadi pencuri ini juga kemampuan itu nggak ada gitu. Karena dia nggak bisa. Karena ya mana bisa dia memberikan kehidupan, yang bisa memberikan kehidupan ya gembala kita yang baik. Jadi kemampuannya juga mereka nggak bisa. Yang mereka lakukan justru sebaliknya gitu. Mereka mencuri, membunuh, membinasakan. Dan mereka juga bahkan manjat pagar itu ya. Karena mereka nggak boleh sebenarnya. Mereka itu bukan gembala yang sesungguhnya gitu. Makanya ya mereka itu cari cara supaya nggak ketangkap sama penjaga pintu atau oleh gembala itu. Yang mereka lakukan ya manjat pagar, manjat tembok itu gitu. Jadi kita di sini bisa lihat mereka nggak akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Seorang upahan atau pencuri atau gembala tidak bisa menyelamatkan domba-domba itu karena ya mereka nggak mau, mereka nggak bisa, mereka nggak boleh, mereka juga nggak berani gitu. Jadi keempat ini juga memang nggak ada gitu di dalam dirinya mereka. Nah kalau kita ngelihat pencuri perampok ini kan memang mereka bukan gembala tapi orang yang mengambil jemaat ya. Maksudnya mereka itu ya bisa jadi palsu gitu. Mereka pura-puranya sama domba mereka gembala tapi sebenarnya mereka mencari keuntungan. Kalau yang upahan tadi karena bukan gembalanya sendiri ya dia akan lari, akan meninggalkan gitu. Nah, yang berikutnya kita bisa lihat lagi di ayat ke-14. Ya, setelah ayat 13 kita ke ayat 14. Kita belajar tentang R-nya tadi. Kalau guru, kita sekarang lihat relasi, ya relasi antara gembala dengan domba. Di ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi dia sangat mengenal domba-dombanya dan domba-domba itu seperti disampaikan gembala kita yang lalu mengenal suara dari gembalanya. Nah kalau kita lihat kasus yang di depan ini seorang pemimpin dengan orang yang dia pimpin gitu. Seberapa saling mengenal kira-kira antara mereka berdua gitu.
mungkin yang terlihat sehari-hari ya baik gitu ya, kelihatannya peduli, kelihatannya memperhatikan, tapi ternyata mereka belum benar-benar saling mengenal gitu, satu sama lain, sehingga ya mereka tidak selamat, dua-duanya nggak selamat, baik yang jadi korban maupun yang ya melakukan tindakan yang tidak baik gitu ya, dua-duanya tidak selamat. Kalau kita bicara pemimpin, kita juga diberi kesempatan untuk ya memimpin anak-anak kita ya. Nah, anak-anak kita dengan kita juga kita mesti tanya gitu, seberapa jauh sih kita itu memahami, mengenal mereka, dan apakah mereka mengenal kita gitu. Saya ingat waktu kecil saya sering tanya sama Henok gitu, saya survei ke anak-anak, bukan cuma Henok sih, ke Jason juga gitu. Seberapa jauh mereka itu mengenal papahnya. Apakah mereka menganggap saya papa yang ya bisa jadi teladan, bisa memberi inspirasi, 1 sampai 10 ada di berapa gitu. Ada satu hal yang membuat saya kaget waktu itu, waktu saya tanya, kira-kira nih, kalau 1 itu kamu paling nggak mau nurut, 10 itu kamu paling mau nurut. Apa yang papi sampaikan ke kamu kira-kira akan mendengarkan dan melakukan, skornya berapa gitu, saya tanya. Henok itu bilang 8, tapi terus dia langsung koreksi, cepat sekali dia koreksi, 6 katanya. Kaget dong kita sebagai orang tua, bener nggak? Kok tahu-tahu dia koreksi dari 8 jadi 6, itu cepat banget. Tapi terus dia menyambung gitu. Karena kalau memang 8 gitu, pasti aku nggak buat olah di sekolah gitu. Jadi dia mengakui dia itu suka membuat olah di sekolah, berarti dia nggak benar-benar mendengar. Jadi problemnya bukan di papi maksudnya dia, tapi problemnya di aku nih. Nah, kita sebagai orang tua ya harus mengenal, dan senang kalau anak itu bisa ya terbuka ngomong apa adanya gitu. Waktu mempersiapkan ini, jadi saya coba merenung tentang ya kedua anak saya ini gitu ya. Kalau handling mereka, memang saya handle mereka berbeda gitu. Karena ternyata mereka ada kemiripan, ada perbedaan gitu. Mereka sama-sama orang-orang yang risk taker, berani banget mengambil resiko. Mereka punya kecenderungan pasif agresif karena agresifnya tinggi sekali, dan mereka kurang asertif atau menyampaikan kalau misalnya ada masalah gitu. Yang satu cakap sekali berbahasa basi, ya kalau kita punya waktu 3 jam ngobrol sama Jason tuh 3 jam dia akan ngoceh cerita macam-macam gitu ya. Ngelucu juga gitu ya, akan cari jokes gitu. Kalau yang Henok bisa bahasa basi gitu, tapi ya sesuai dengan yang dia mau gitu. Yang satu itu apa ya? Mudah, dua-duanya sebenarnya agak ada kecenderungan untuk mudah stres. Tapi yang satu lebih cool gitu, yang satu lebih cool, lebih nggak akan langsung bergerak gitu. Tapi yang satu itu bisa langsung dari nggak ada apa-apa, tahu-tahu bisa stres banget. Yang satu soalnya bisa kebal terima kritikan. Henok itu kalau kita kritik, dia itu akan terima gitu. Tapi kalau Jason kita kritik itu akan dia pikirin terus gitu. Dia akan mikirin kenapa aku begini, kenapa aku begitu, seharusnya aku nggak begini, seharusnya aku nggak begitu gitu. Jadi dua-duanya ada plus minusnya gitu, kedua anak ini. Nah, seberapa jauh kita mengenal anak-anak kita sehingga kalau kita ngasih obat atau ngajak ngomong sama mereka, resepnya nggak sama gitu, penyakitnya beda kok gitu. Nggak mungkin kita ngomong memberikan obat yang sama. Jadi kita harus mengenal domba-domba kita sebagai pemimpin harus mengenal orang yang kita pimpin. Jadi kita harus punya relasi, kita harus mengenal mereka. Kita nggak akan bisa mengenal mereka kalau nggak punya relasi. Jadi kita harus mengenal mereka karena kita punya relasi. Dan U-nya ini kita bicara tentang ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, ini bicara tentang kasih ya yang ditawarkan oleh si gembala yang sifatnya itu universal gitu. Enggak cuman ke orang Israel aja. Nah, kita ini termasuk domba-domba yang lain itu gitu. Kalau kita bicara tentang universalitas atau universalisme, kita bicara tentang bagaimana kita harus tidak eksklusif gitu. Ya, kita harus menghindari untuk bersifat eksklusif. Misalnya, kita cuma menerima orang Jawa aja gitu. Orang keturunan Chinese aja misalnya.
Nah itu berarti kita sudah eksklusif gitu. Itu kita nggak universal. Kita bisa membaca juga dari Efesus ya. Efesus 3 ayat 6 sampai 8 saya akan bacakan buat kita semua. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi Paulus itu percaya bahwa dia itu dipakai untuk ya menjadi alat untuk membawa domba-domba yang lain itu juga untuk datang kepada Kristus. Nah kita termasuk domba-domba lain itu yang sudah diselamatkan lah ya, kita sudah diperkenalkan kepada gembala yang baik itu. Nah sikap kita ya jangan kita jadi eksklusif gitu ya, kita cuman pilih-pilih gitu. Dan kalau kita bicara tentang universalisme ini sekarang ini lagi tren Bapak Ibu sekalian, pembicaraan tentang equality, diversity dan inclusion. Nah saya kepengen kita itu punya sikap gitu. Kita punya sikap yang jelas tentang apa yang kita terjemahkan sebagai equality, diversity dan inclusion ini gitu. Mungkin saya baca dari sini aja. Ya. Equality itu artinya sebenarnya persamaan ya. Jadi setiap orang punya kesetaraan kesempatan, tidak diperlakukan berbeda berdasarkan karakteristik yang dilindungi. Nanti kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan karakteristik yang dilindungi. Karena kalau kita nggak hati-hati, kita menerjemahkan universal itu ya kita terima apa yang diterjemahkan juga sama deskripsinya di luar. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita bisa menjadi domba-domba yang nggak mengenal suara gembalanya gitu. Karena suara gembalanya itu jelas kok sebenarnya. Mana yang benar, mana yang nggak benar gitu. Tapi kalau kita nggak mengenal suara gembalanya, kita ngikutin suara yang lain gitu. Kita bisa menerjemahkan apa yang baik itu menjadi keliru. Gitu. Diversity itu artinya perbedaan, penerimaan terhadap individu-individu yang memiliki beda sudut pandang dan latar belakang. Ini semua definisinya bagus gitu. Jadi adanya persamaan, memastikan kita memberi kesempatan yang sama. Diversity menghargai perbedaan dan inclusion itu penyertaan. Berarti pemberdayaan dan pengakuan keunikan terhadap individu-individu agar dapat turut berpartisipasi. Semua ini definisinya bagus gitu. Mari kita lihat apa sih yang disebut sebagai karakteristik yang dilindungi dari Equality Act 2010 ya. Ini berlaku di Inggris nih. Ada 9 karakteristik dan mereka tawarkan ini ke dunia lah. Equality Act ini jadinya kebijakan tentang persamaan ya, kesempatan yang sudah diperkenalkan tahun 2010. Jadi kita tuh nggak boleh melakukan perbedaan berdasarkan usia, disabilitas, transgender, pernikahan dan kemitraan sipil, kehamilan dan persalinan, ras, agama dan atau kepercayaan, gender, orientasi seks. Saya kasih warna merah 3 hal di situ. Ya transgender, kemitraan sipil itu maksudnya laki boleh menikah sama laki, perempuan sama perempuan gitu ya. Kemudian orientasi seks yang jadi ya ada homoseksualitas, LGBT lah ya intinya gitu. Ini adalah karakteristik yang dilindungi. Berarti artinya kalau gereja kita misalnya mempromot EDI tadi, jadi Equality, Diversity, Inclusion, berarti 9 karakteristik yang dilindungi ini harus kita adopsi juga, harus kita terima. Nah, mari kita mengenal suara dari gembala kita, ya, sebagaimana buku The Jesus I Never Knew ya, ditulis oleh Philip Yancey, sangat baik sekali, sangat cocok untuk kita yang kepercayaannya Anabaptis gitu. Ya, gembala kita punya sifat universal, kasih yang ditawarkan ke domba-domba yang lain gitu. Tapi kita juga mesti belajar dari gembala kita gitu. Gembala kita itu kan mengasihi, ya kalau kita ingat cerita bagaimana dia mengasihi pelacur ya, orangnya itu dia kasihin gitu. Tapi apakah dia itu mengasihi tindakannya atau dosanya gitu? Kan enggak ya. Dosanya itu
Dia nggak setuju, nggak pernah setuju gitu. Jadi dia mengasihi manusianya, tapi membenci dosanya gitu. Kalau kita justru menerima gitu tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh gembala kita, ya malah kita keliru. Kita jadi domba-domba yang tidak dikenal. Kalau kita lihat di ayat 16 tadi kan jelas ya, dikatakan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Jadi kita tetap harus mendengar suaranya gitu. Jangan kita ngaku murid Yesus, kita membenci manusianya, jadi kita membenci orang-orang yang ya misalnya gay, transgender gitu ya, atau mereka ya menikah laki sama laki kan, kalau di luar negeri kan boleh gitu ya, kita kenal sama mereka, kita benci sama orang-orang ini gitu. Itu sebenarnya kita salah juga gitu, karena gembala kita nggak ngajarin untuk membenci mereka gitu. Yang kita mesti jauhkan diri kita ya dari perilakunya, dari dosanya gitu. Kita tidak akan menjadi murid Yesus yang baik kalau kita nggak mengenal gembalanya gitu. Jadi kalau kita terbalik, kita benci manusianya tapi kita sendiri malah mengasihi dosanya. Mungkin dosa-dosa mereka juga kita sering melakukan sendiri tapi orangnya kita malah benci gitu ya. Nah itu terbalik, itu justru kita berarti bukan murid Tuhan Yesus. Jadi universal yang kita terjemahkan, ya kita mengasihi semua umat manusia tanpa terkecuali ya. Semua umat manusia kita harus mengasihi, kita harus menerima mereka apa adanya, itulah equality gitu. Kita mengasihi setiap umat manusia dengan keunikan masing-masing ya, itulah diversity gitu. Kita membuka pintu dan menerima kehadiran siapa saja. Jadi kalau misalnya ada orang gay datang pengen berbakti di sini, ya kita terima orangnya gitu. Tapi perilakunya ya itu yang harus ya kita setel gitu, kita sesuaikan, karena kalau kita biarkan aja dia hidup di dalam perilakunya itu berarti dia nggak melakukan apa yang gembala kita kehendaki gitu. Jadi inclusion itu menerima orangnya, tapi kita tidak harus menerima apa yang memang salah, yang tidak dikehendaki oleh gembala kita. Jadi itulah artinya universalitas buat kita gitu. Nah sekali lagi untuk mengingat perikop yang kedua ini dari Yohanes 10 ya disingkatnya guru. Kita ingat bahwa gembala yang baik itu akan menyerahkan nyawanya. Orang upahan juga pencuri dan perampok tidak menyelamatkan. Relasi itu sangat dibutuhkan antara gembala dengan dombanya, dan ya kasih yang ditawarkan oleh gembala kita itu sifatnya universal dengan pemahaman seperti yang dikehendaki oleh gembala kita itu sendiri. Nah, bagaimana dengan aplikasinya gitu? Aplikasinya kalau tadi kita belajar apa yang disampaikan di situ singkatnya guru, aplikasinya kita mesti ingat-ingat taat gitu ya. T yang pertama, turuti tuntunan gembala yang baik, menyadari kelemahan-kelemahan kita sebagai domba. Kan kita waktu itu juga udah membahas ya, domba itu bodoh, nggak pernah perform di sirkus gitu ya. Dia menjauh dari gerombolannya pasti tersesat. Berarti nggak bisa yang lain, ya kita harus menurut apa yang gembala kita katakan sebagai sesuatu yang harus kita lakukan. Kedua, kita mesti aktif mengenali kehendak gembala yang baik. Ya caranya gimana? Kita bisa mengenali gembala yang baik ya seperti lagu sekolah minggu itu ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Nah itu yang membuat kita akan mengenal gembala kita yang baik. Kita bisa mengkritisi apa yang ingin saya lakukan ini kehendak Tuhan atau kehendak saya sendiri gitu. Taunya dari mana ya tadi? Kita mesti baca kitab suci, doa tiap hari secara aktif. Lalu yang kedua, ambil bagian ikut mencari domba-domba yang tersesat milik gembala yang baik tadi. Karena ya kalau kita baca di Yeskiel tadi atau kita melihat teladan yang ditunjukkan oleh gembala kita gitu. Ya memang kita harus mencari kalau ada domba yang tersesat gitu ya. Waktu doa pagi yang lalu Ibu Eli dengan baik ya menceritakan perbedaan mindset orang yang punya barang banyak kehilangan satu, ya mindsetnya cuma hilang satu, nggak apa-apa masih banyak gitu. Tapi kalau kita belajar dari mindset gembala kita gitu,
Kita justru kalau bicara tentang domba yang hilang, ya kita mesti cari satu lagi, cari satu lagi, cari satu lagi gitu. Ya, semua yang hilang itu harus dikembalikan, harus ditemukan gitu. Bahkan yang bukan kita yang ngilangin juga ya kalau bisa kita cari, kita temuin juga gitu ya, supaya dia kembali ke tempatnya gitu. Jadi kita aktif ambil bagian. Dan T yang terakhir dari taat tadi, teladani gembala yang baik dalam mengembalakan domba-domba yang dipercayakan kepada kita. Sekali lagi, bicara tentang gembala yang baik, bicara tentang kepemimpinan. Banyak sekali pelajaran kepemimpinan yang ditunjukkan dalam perikop ini. Jadi kembali ke tugas gembala, memelihara, merawat, memberi makan tadi. Ya itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kalau kita baca di Markus 6 ya. Markus 6 ayat 34 dan 37a. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Di ayat 37a, jawabnya kepada murid-murid yang bingung waktu banyak orang yang kelaparan itu, kamu harus memberi mereka makan. Ya memang tugas gembala itu. Jangan seperti yang ada di Yeskiel, kita cuma menikmati dari domba-domba itu, tapi kita tidak mau susah gitu ya, kita tidak mau memelihara, kita tidak mau memberi makan. Saya akan menutup dengan berbagi aplikasi dari gembala yang baik ini di pekerjaan kita masing-masing atau di kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau dulu saya ngukur anak-anak di rumah gitu ya, menurut kalian Papi gimana? Di kantor juga saya kadang-kadang menjalankan survei ke tim untuk mengukur ya apakah kita sebagai partner, sebagai ya pemimpin mereka itu mereka mengenali atau enggak gitu. Jadi saya tanya ke mereka, apakah menurut kalian partner itu tahu dan memahami kekuatan dan kelemahan kalian masing-masing? Jawabannya 3,7 dari 4. Ya berarti mereka strongly agree. Dan pertanyaan kedua ini sebenarnya kalimat negatif ya. Jadi kalau mereka asal pokoknya bagus-bagus semua gitu, mereka akan kejebak ya, kejeblos. Tapi mereka berarti baca nih. Partners berperilaku seperti bos yang cuma mengambil keuntungan aja dari saya gitu. Dan mereka jawab di sini 1,3. Ya mungkin nggak perfect gitu ya. Berarti masih ada ruang untuk perbaikan buat kami sebagai partners untuk memperbaiki diri. Karena kalau kita ngelihat 0 sampai 4 itu kan 0 nggak pernah, 1 mungkin jarang gitu. 2 tuh kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu gitu ya. Di sini kan masuk ke jarang, tapi ya berarti masih mereka lihat kadang-kadang kita cuman memanfaatkan mereka aja. Partners dengan tulus ingin mengembangkan potensi mereka, itu juga nilainya cenderung tinggi. Berarti sering paling enggak menurut mereka. Partners gagal mengkomunikasikan gairah, passion-nya dan mimpinya tentang ya perusahaan kami gitu. Mereka bilang ini paling bagus lah, nggak pernah gagal. Kita selalu senantiasa mengkomunikasikan kita mau kemana, kenapa kok kita perlu menjalankan ya bisnis kita ini gitu. Waktu saya tanya, partners aim to make us work harder than themselves. Jadi partner itu kepengennya orang-orang ini kerja lebih keras lah dari partnernya itu sendiri. Mereka juga bilang nggak setuju gitu. Jarang lah itu terjadi. Partners hanya memikirkan dirinya sendiri, memanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri, mereka juga bilang jarang itu terjadi. Tapi waktu ditanya, partner peduli untuk tahu dan siap membantu, bahkan personal issue mereka, mereka juga jawabnya hampir selalu gitu. Dan kalau kita lihat di berikutnya, kadang-kadang kita juga mengukur, tolong bantu diklik, yes. Ya, saya minta mereka untuk memberikan 1-2 kata yang menurut mereka menggambarkan penilaian mereka terhadap partner. Yang paling tinggi di sini inspiring ya, banyak yang voting, kemudian developing people, good leader, yang lainnya ya satu-satu dianggap egaliter. Jadi kita nggak menjaga jarak antara partner dengan mereka, energetic, caring, assertive, thorough, passionate. Jadi kalau saya lihat ya mereka masih ngelihat kita mengembalakan mereka ya dengan baik. Nah, ajakan saya kepada kita sekalian, komunitas pengharapan, mari kita taat gitu ya, mengikuti, menerapkan apa yang sudah kita pelajari tadi dari guru, dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman, renungan yang sudah Engkau tanamkan di dalam hati kami. Biarlah kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi domba yang bisa turut pada pimpinan-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak dari Bapa kami yang ada di surga. Dan biarlah kami juga aktif untuk ikut terlibat di dalam pelayanan. Kami mau ambil bagian untuk mencari domba-domba yang tersesat, dan kami juga akan meneladani Engkau ya Tuhan untuk menjadi gembala yang baik bagi mereka yang kami pimpin, yang sudah Engkau percayakan kepada kami dimanapun kami berada, sebagai seorang bapak, sebagai seorang gembala jemaat, sebagai seorang guru, sebagai seorang atasan. Biarlah kami bisa menjalankan kepemimpinan sebagaimana sudah Tuhan keteladankan dimanapun kami berada, sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang sudah kami pelajari dari gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Theo untuk renungan firman Tuhannya. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi kami jadi milikmu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Mari kita bangkit berdiri. Engkau sudah menjanjikan mencari yang tersesat. Tuhanmu Allah yang baik, menolong orang benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Sebagai jemaat Kristus yang ingin meneladani Kristus, mari kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengakuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat silakan duduk mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.